Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sahri Muhammad Iqbal Nasution, NPM G1C066046. Di sini saya akan menyampaikan seminar proposal saya yang berjudul Kaji Eksperimental Pengaruh Variasi Kecepatan Aliran Fluida Panas pada Proses Perpindahan Panas terhadap Efektivitas Heat Exchanger. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih telah dibimbing dengan Bapak Angki Pesawan STMN, yang kedua Bapak Agus Nurmal STMT. Tidak luput juga saya berterima kasih telah menyempatkan waktu untuk dosen penguji saya, yaitu Bapak Ahmad Fauzan Suryono STMT dan Bapak Agus Suwandi STMN. Baik, di sini saya akan menjelaskan penelitian saya yang melatar belakangi penelitian saya, yaitu pada pemanfaatan panas bumi di Indonesia belum dilakukan secara maksimal, padahal pada beberapa negara telah memanfaatkan panas bumi untuk sektor non-listrik. Pada Indonesia sendiri memiliki cadangan terbesar di dunia, yaitu 40%. Penggunaan panas bumi ini sangatlah efisien dan ekonomis dibandingkan pembangkit listrik fosil berupa batu bara. Pada panas bumi merupakan sumber energi yang memanfaatkan uap dari panas bumi untuk menggerakkan turbin uap ke generator listrik, yang mana uap tersebut dari bumi biasanya berupa campuran uap dan air. Namun pada air ini merupakan hasil produk sampingan, yang mana pada air panas bumi belum bisa dimanfaatkan dengan optimal, sehingga air panas tersebut dibuang begitu saja. Untuk itu, pada penelitian ini akan membuat dan merancang sebuah alat heat exchanger untuk memanfaatkan air panas yang terbuang dari panas bumi, yang mana pada alat ini akan memanfaatkan air panas itu menjadi sebuah alat pengering. Sebelumnya pada penelitian yang telah dilakukan pada heat exchanger menggunakan prinsip aliran paralel, di mana fluida panas yang digunakan yaitu oli dan fluida dinginnya menggunakan air. Sedangkan untuk penelitian ini akan menggunakan prinsip cross flow, dengan fluida air dan fluida dinginnya menggunakan udara, dengan memvariasikan kecepatan fluida dan temperatur yang digunakan, dengan harapan bisa lebih baik dari penelitian yang dilakukan. Pada dasarnya, heat exchanger diaplikasikan sebagai alat penukar panas dari suatu zat ke zat lainnya. Untuk itu, heat exchanger dimanfaatkan uap panasnya sebagai alat pengering bahan pangan seperti kopi, pinang, dan lain-lain. Untuk melakukan sebuah pengukuran pada alat heat exchanger ini, melakukan pengukuran menggunakan air biasa, yang mana untuk menguji sebuah alat heat exchanger terlebih dahulu, baru diaplikasikan menggunakan air asam yang berupa pada panas bumi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh variasi kecepatan aliran fluida panas pada proses perpindahan panas terhadap efektivitas heat exchanger tipe cell and tube. Dengan batasan masalah, yang pertama itu model alat penukar panas yang akan dibuat yaitu memiliki prinsip cell and tube dengan pipa dialiri air panas dan sel berupa udara yang dipanaskan. Yang kedua, sumber panas yang digunakan yaitu kompor gas. Yang ketiga, suhu yang digunakan yaitu 60, 70, 80 derajat Celcius. Diameter luar pipa tembaga yaitu sebesar 10 mm dan diameter dalamnya sebesar 9 mm. Panjang tub material tembaga yang telah dilapisi resin yaitu 500 ml. Debit air yang digunakan yaitu 2, 1,5, 1, 0,8 liter per menit. Material pipa yang digunakan adalah tembaga yang telah dilapisi resin sebagai di bagian dalamnya. Tipe heat exchanger yaitu air ke udara, di mana air panas dan pon sebagai media pemanas dan udara pada sel sebagai media yang ingin dipanaskan. Tinjauan bertahap. Pembangkit listrik tenaga panas bumi ini merupakan energi geotermal, juga dikenal dengan energi panas bumi, yang mana panas bumi adalah sumber energi panas yang terkandung di dalam air panas, uap air, dan batuan bersama mineral dan gas lainnya yang secara genetik semuanya tidak dapat dipisahkan dalam suatu sistem
panas bumi, dan untuk pemanfaat diperlukan proses penambangan. Yang ketiga tuh, menurut catatan terbaru Badan Geologi, potensi panas bumi di Indonesia sebesar 23,9 gigawatt hingga Desember 2019. Berdasar data Direktorat Panas Bumi, potensi ini dimanfaatkan sebesar 8,9% atau 2,130,6 megawatt. Heat exchanger. Heat exchanger adalah sebuah alat yang berfungsi untuk mentransfer sebuah energi panas antara dua atau lebih fluida, antara lain permukaan padat dengan fluida atau antara partikel padat dengan fluida pada temperatur yang berbeda, serta terjadi kontak termal. Di sini adalah gambaran tentang heat exchanger, di mana hot in-nya itu terdapat di atas tabung dan cold in-nya dari samping tabung. Tipe aliran heat exchanger. Tipe aliran heat exchanger ini terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah concrete flow atau searah, yang mana pada tipe ini panas dan fluida dinginnya masuk dengan menuju HE pada sisi yang sama. Yang kedua itu adalah concrete flow, yang mana pada concrete flow ini adalah berlawanan dengan tipe alirannya, arah masuk hotnya berlawanan dengan udara yang masuk. Yang ketiga adalah cross flow, yang mana pada cross flow ini aliran fluidanya melintang, dapat dilihat pada slide gambar. Yang kemudian untuk grafik sistem paralel itu terdapat ada suhu dan jarak. Semakin panjang jaraknya, fluida panas ini akan semakin mengecil dan fluida dinginnya akan mengecil, dan delta T-nya itu terdapat mengecil. Yang kedua itu adalah counterflow-nya. Untuk counterflow, dengan di suhu yang tinggi fluida panas akan menurun semakin panjang jika jaraknya. Sedangkan fluida dinginnya semakin panjang, fluida dinginnya akan suhunya akan meningkat. Tipe heat exchanger cell and tube. Tipe heat exchanger cell tube ini biasa banyak digunakan karena memiliki kelebihan, yang mana thermal performanya lebih tinggi dari tipe HE lainnya, kemudian tekanan lebih tinggi dari HE plate and frame. Yang ketiga itu efisiensi tinggi, memerlukan tempat minim dan mudah dirawat, mudah beradaptasi hampir semua tipe liquid cooling, dengan kekurangan thermal performance lebih rendah dari HE plate and frame dan tekanan lebih rendah dari HE double pipa. Yang mana pada penelitian ini menggunakan prinsip aliran closed flow. Mengapa menggunakan aliran closed flow? Karena efisiensi yang tinggi dan mudah perawatannya. Persamaan heat exchanger. Persamaan yang menentukan pada penelitian ini laju perpindahan panas, yang mana Q sama dengan U dikali A dikali LMTD, di mana Q tersebut laju perpindahan panas, U itu koefisien perpindahan kalor menyeluruh, A itu luas penampang, LMTD adalah perbedaan temperatur rata-rata logaritma. Yang kedua adalah persamaan menentukan koefisien perpindahan panas menyeluruh, yang mana terdapat U sama dengan 1 bagi ln D out dibagi D in, 1 dibagi H tak hingga 1 plus AI dibagi 2 VKL plus 1 dibagi H tak hingga plus A0, yang mana H tak hingga itu adalah koefisien perpindahan kalor konveksi, A itu adalah luas penampang heat exchanger, D itu diameter tube heat exchanger, L itu panjang tube heat exchanger, K itu koefisien konduktivitas thermal, I dan out menjelaskan sisi dalam sisi luar tube heat exchanger. Untuk menghitung nilai perbedaan temperatur yang terjadi dalam heat exchanger aliran berlawanan arah, yaitu LMTD sama dengan TH in dikurang TC out dikurang TH out dikurang TC in dibagi TH in dikurang TC out dibagi TH out dikurang TC in. Untuk metodologi penelitiannya itu diawali dengan
mulai penentuan topik, studi literatur, rumusan masalah, rancangan alat dan pembuatan alat, pengujian alat dan kalibrasi alat ukur, pengambilan data, data input, tiponnya 60, 70, 80 derajat Celcius dengan debit airnya 1,5, 0,5 liter per menit. Dengan data outputnya itu T-in, T-out, efektivitas. Kemudian hasil dan pembahasan, kesimpulan, dan selesai. Untuk desain rancangannya itu terbagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itulah tempat pengering, yang kedua itu anometer, yang ketiga wadah air, yang keempat adalah kompor, yang kelima VFC, yang keenam gate flap, yang ketujuh rotameter, yang ke-8 itu adalah pompa, yang ke-9 dudukan, yang ke-10 adalah header, yang ke-11 adalah tube, yang ke-12 kerangka, yang ke-13 adalah include draft fan, yaitu kipas penghisap. Bahan yang digunakan untuk membuat heat exchanger itu terdapat beberapa yang dapat dilihat pada tabel di PowerPoint. Yang pertama itu adalah pipa PVC, pipa tembaga, plat baja, gate flap, include draft fan. Dengan spesifikasinya merek Pavin panjang 6 meter, di pipa tembaga merek Kranz diameter 10, plat baja dengan ketebalan 0,8, gate flap diameter 3/4 in, include draft fan diameternya 300 mm. Yang mana pada fungsi-fungsi bahan ini, untuk pipa digunakan tabung udara, pipa penghantar, dan pipa masuk. Sedangkan untuk pipa tembaga sendiri digunakan untuk pipa menghantar air fluida yang bersuhu tinggi ke suhu yang lebih rendah. Yang ketiga adalah plat baja, fungsinya digunakan wadah penelitian seperti wadah penukaran panas dan wadah air serta header dari alat ini. Yang keempat adalah gate valve, digunakan untuk mengontrol keluaran air header ke pompa serta pompa ke wadah. Yang kelima adalah fungsinya untuk penghisap udara dan pengujian. Skema titik pengukuran, di mana pada penelitian ini akan diukur pada TC-in-nya itu adalah udara masuk, TH-in-nya adalah wadah air fluidanya yang akan mengalir pada pipa tembaga menuju ke header yang akan dibantu pompa untuk menghisap dan kembali ke wadah penampung ke sebelumnya. Untuk outputnya itu adalah TC out-nya dapat dilihat pada gambar dan TH out-nya terdapat pada header pada fluida yang akan diukur menggunakan termometer digital. Sedangkan untuk mengukur aliran fluidanya menggunakan rotameter, dan untuk mengukur udara yang akan masuk menggunakan anometer untuk mengukur kecepatan udaranya. Skema aliran fluida. Di sini saya akan menggunakan skema aliran fluidanya. Yang pertama itu adalah bak penampung yang berisi temperatur tinggi. Yang kedua adalah bak penampung berisi temperatur rendah. Yang ketiga adalah gate valve. Yang keempat adalah pompa. Yang kelima rotameter. Yang keenam adalah outputnya. Yang mana pada sistem kerja ini adalah fluida terlebih dahulu dipanaskan, akan mengalir ke pipa tembaga menuju header, dan fluida dapat diatur menggunakan gate valve menuju ke pompa. Pompa akan menuju ke rotameter yang mana akan dapat dilihat data yang akan diambil, berapa kecepatan fluidanya, dan kembali lagi ke wadah bak penampung yang akan dipanaskan. Prosedur pembuatan alat exchanger. Yang pertama itu mempersiapkan alat dan bahan. Pada proses pembuatan heat exchanger maka persiapkan alat yang digunakan. Yang kedua adalah melakukan pengukuran dan pemotongan material sesuai gambar teknik. Yang ketiga melapisi pipa tembaga. Yang keempat proses penyambungan atau assembly, yang mana menyambungkan pompa dengan selang, menyambungkan tube ke dalam pon, menyambungkan selang dari tube ke tube, menyambungkan selang dari pompa ke tube. Yang kelima adalah proses pengujian alat. Prosedur pada pengambilan data. Prosedur pada pengambilan data yang pertama itu adalah masukkan fluida panas pada wadah, menyalakan kompor gas
dan memanaskan fluida panasnya sebesar 60, 70, 80 derajat Celcius, dibuat konstan, menyalakan pompa air dan mengatur bukaan gate valve sesuai dengan debit aliran yang diperlukan agar air dapat mengalir masuk ke dalam heat exchanger dengan debit divariasikan dari 2, 1,5, 1, 0,5 liter per menit. Yang keempat adalah setelah mencapai posisi steady, maka perubahan temperatur fluida keluar pada termometer dicatat dengan jangka waktu 60 detik dan diulangi sebanyak 5 kali. Untuk perhitungan datanya adalah yang pertama untuk nilai koefisien perpindahan panas menyeluruh pada pon, yang mana didapatkan dengan rumus U sama dengan Q aktual dibagi A dikali T LMTD, di mana Q aktual itu adalah M dot dikali CP dikali TC out dikurang TC in. M dot sama dengan rho dikali debit, A sama dengan V dikali D kuadrat per 4. T LMTD sama dengan TH in dikurang TC in dikurang TH out dikurang TC out dibagi Len buka kurung TH in kurang TC in dibagi TH out dikurang TC out. Yang kedua adalah menentukan nilai efektivitas, yang mana nilai efektivitas ini akan didapatkan dengan rumus Q aktual per Q max, di mana Q max ini adalah M dot dikali CP dikali TH dikurang TC in. Pada pengambilan data terdapat setiap datanya itu adalah 60, 70 dan 80 derajat Celcius. Di sini saya membuat data dengan debit divariasikan yaitu 2, 1,5, 1, 0,5. Dengan T hot in-nya berapa derajat yang akan didapatkan, dengan T hot-nya 5 kali pengulangan dan didapatkan rata-ratanya, dan T cold in-nya 5 kali pengulangan dan T cold out-nya 5 kali pengulangan dan didapatkan rata-ratanya. Untuk grafik pengujian didapatkan adalah hubungan debit dan efektivitas, yang mana debit dan efektivitas kemudian temperatur dan efektivitas. Ini terdapat ada 3 grafik yang akan diperoleh. Yang kedua itu adalah grafik pengujian temperatur dengan efisiensi, dengan grafik pembuat hubungan temperatur dan dengan efisiensi. Data yang didapatkan adalah T hot, T hot out, T cold in, dan T cold out. Sekian presentasi yang saya dapat sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.